Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022. Apa itu baptisan? Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 11. Bacaan kedua surat Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14, dilanjutkan dengan bab 3 ayat 4 sampai dengan 7, dan Lukas 3 ayat 15 sampai 16, dan dilanjutkan dengan ayat 21 sampai dengan 22. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Apa arti pembaptisan bagi kita? Baptisan bagi kita mempunyai arti atau lambang, yaitu pertama melambangkan pembersihan dosa, pemurnian dengan menggunakan air. Yang kedua, melambangkan kematian bersama Yesus dan dibangkitkan kembali bersama Yesus. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menyampaikan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Roma 6 ayat 3 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pembaptisan adalah pintu masuk untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Dan tentunya tidak instan, saudara. Harus melalui proses katekumen selama 1 tahun dan dibarengi dengan tes-tes pengujian. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa arti pembaptisan bagi Tuhan? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Tetapi pembaptisan Tuhan Yesus sebagai tanda pernyataan akan keilahian Yesus sebagai Putra Allah. Ini telah dimaklumatkan sendiri oleh suara dari sorga ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. "Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, 'Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.'" Lukas 3 ayat 22. Pada saat inilah Allah sebagai Tritunggal dinyatakan untuk pertama kalinya. Suara Bapa dari langit, Sang Putra yang dibaptis, dan Roh Kudus dalam rupa merpati adalah simbol Tritunggal Maha Kudus. Dalam baptisan kita pun, saudara-saudara, telah dimeteraikan di dalam Tritunggal Maha Kudus, yaitu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini menyiratkan bahwa kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kita boleh diterima menjadi anaknya dan memanggil Allah, "Ya Aba, ya Bapa." Dan oleh pembaptisan kita boleh beroleh rahmat khusus, yaitu pengampunan dan pembersihan dosa berkat pengorbanan putranya Yesus Kristus. Serta kita boleh dimampukan untuk hidup dalam kebenarannya berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Dengan baptisan, saudara-saudara, kita mau meninggalkan manusia lama kita dan mau mengenakan manusia baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, pembaptisan Tuhan Yesus ini pula, saudara, menjadi tanda dimulainya karya misi Yesus di dunia. Sekarang, saudara, kita yang telah dibaptis pun melanjutkan karya-karya misi Yesus ini, karena karya misinya ini tetap berlangsung hingga kedatangannya kedua kali.
renungan minggu hari ini saudara-saudara mau mengajarkan kita semua merefleksikan tentang arti baptisan yang ada di dalam diri kita. Apakah saya telah dibaptis, telah sungguh-sungguh meninggalkan manusia lama saya dan mengenakan manusia baru saya? Apakah saya mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, atau saya masih mengikuti kedagingan hawa nafsu saya? Apakah dengan dibaptisnya saya sungguh percaya dan mengimani Kristus yang telah mengorbankan nyawanya bagi saya? Apakah saya telah mengikuti kebenarannya? Dan apakah saya yang telah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga mau melanjutkan misi-misi Kristus di dunia ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Mari saudara-saudara terkasih, kita mau hening sejenak merefleksi apa arti baptisan yang ada di dalam diri kita, dan apa yang telah kita lakukan dengan baptisan yang telah kita terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pesta perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Selamat merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Haleluya. Shalom. Alaikum.